membaca dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, hati adalah pusat kehidupan kita. Tempat di mana perasaan dan pikiran kita. Dari hati muncul berbagai macam penilaian, kejujuran pada diri sendiri. Suara hati membisikkan kepada kita terutama jikalau ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Jadi hati ini sangat perlu kita membersihkan dan sangat perlu kita menjaga dan waspada Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena dalam hati akan muncul berbagai macam hal yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika hati kita beres, ketika hati kita bersih, ketika hati kita benar-benar kita membuang hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan tadi katakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, membuat kita sehat secara jasmani dan membuat kita juga sehat secara rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, tidak bisa melangkah dengan pasti dalam kehidupan kita. Ini persoalan hati. Hati yang belum terbuka, hati yang keras, hati yang belum beres, hati yang belum waspada terhadap semua serangan tantangan yang akan menimpa kehidupan kita. Oleh sebab itu malam hari ini, ketika kita berbicara tentang hati yang menyegarkan tubuh, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, pertanyaan penting bagi kita, apa yang mengisi hati ini? Apa yang mengisi hati ini sehingga kita mengalami kesegaran, mengalami kedamaian, mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera. Apa yang mengisi hati kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Firman Tuhan tadi katakan, jika di hati kita ada iri hati, ya, ada keegoisan, ada kesombongan, itu akan membuat hati kita tidak segar. Hidup ini juga tidak segar. Kerohanian juga kita tidak segar. Karena kenapa? Apa yang diisi di dalam hati sudah tidak sesuai dengan porsinya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sesungguhnya hati kita itu diisi oleh apa, Bapak, Ibu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan apa isinya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mengasihi, mengampuni, menerima diri sendiri, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu sebenarnya menjadi isi hati saya dan hati Bapak, Ibu. Sehingga kita mengalami kesegaran rohani, kesegaran jasmani, dan apa yang keluar dari dalam hati yang segar, yang murni, yang bersih itu, yang sejuk itu, yang jujur itu, dalam tindakan kita udah otomatis itu yang berguna, udah otomatis itu yang baik, sudah otomatis itu yang bermanfaat, sudah otomatis itu yang berdampak bagi orang lain, dan itu juga akan menghasilkan buah bagi orang lain, dan orang lain itu akan terus menerus melakukan dalam kehidupannya. Karena kenapa? Apa yang keluar dari dalam hati yang segar, dari hati yang tulus, yang murni itu tidak bisa dikalahkan oleh situasi dan keadaan yang kita hadapi. Ya, mungkin berkata, bagaimana hati saya bisa damai? Bagaimana hati saya bisa segar? Karena aku melihat orang di sekitar saya tidak bisa memberikan kesejukan. Aku melihat orang yang ada di sekitar saya selalu menggosipkan saya, selalu mengatain-ngatain saya. Bagaimana bisa hati saya bisa damai? Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Jika yang dari luar tidak bisa membuat kita damai, apa yang kita lihat justru membuat hati kita kecut, tawar hati, maka dari dalam hati kita yang kita bersihkan. Orang ngomong apapun tentang diri kita, jikalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, biarkan saja. Tapi kalau orang berkata sesuatu tentang diri kita dan itu benar terjadi dalam hidup kita, ada harus kita ubah. Respon kita yang lebih aktif, lebih cepat mengubah cara hidup kita. Supaya orang yang mengatai kita itu, dia berkata, waduh, dulu aku hanya gosipin dia, tetapi dia sudah berubah. Dia menanggapi apa yang saya katakan itu dengan positif. Wah, loh, sekarang hidupnya sudah bebas. Sekarang hidupnya penuh dengan damai. Sekarang dia sudah segar.
Ketika dia melihat muka kita sudah segar. Ketika dia melihat senyum kita sudah segar. Karena kenapa kita meresponi dengan positif perkataan yang tadinya negatif tentang diri kita. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita menemukan ketenangan hati? Di mana kita menemukan kesegaran hati? Di pantai kah? Di puncak kah? Di tengah-tengah keramaian kah? Di mall kah? Atau di tempat-tempat yang menurut kita itu membuat hati kita sejuk, membuat hati kita segar, Bapak Ibu dan Saudara. Apakah itu menjadi satu-satunya yang mau kita puaskan hati kita sehingga kita mengalami kesegaran? Belum tentu, Bapak Ibu dan Saudara. Belum tentu juga. Mungkin 1 jam oke. Tapi setelah itu kita pulang kembali lagi seperti sebelumnya hati ini. Jadi satu-satunya yang mengisi hati kita yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu pasti akan memampukan kita untuk kuat, untuk bisa melakukan. Firman Tuhan tadi katakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa yang iri hati, siapa yang tidak senang dengan kesuksesan orang akan menderita sendiri. Siapa yang tidak senang ketika dia melihat temannya maju, tapi dia begitu tidak senang ketika melihat itu, kita sendiri yang sengsara, kita sendiri yang rugi. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Rasa iri hati bekerja dari lubuk hati dan lalu membenarkan diri sendiri, Bapak Ibu. Sehingga kita mengabaikan kebenaran. Ya, ketika orang sudah sakit hati, mau disampaikan kebenaran apapun, tidak akan bisa terterima dalam kehidupan. Malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Secapek apapun kita, sehebat apapun kita, tetapi kalau hati kita belum kita menikmati kedamaian, percuma dan tidak ada sukacita dan semuanya akan sia-sia. Hati yang terlebih dahulu kita bereskan. Hati kita yang terlebih dahulu kita jauhkan dari hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Isi dengan firman Tuhan. Perkataan firman. Dengarkan firman Tuhan. Kiranya itu yang menjadi isi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya hati kami benar-benar menikmati kesegaran, kesejukan, kemurnian, ketulusan.